Ya, Anda kembali bergabung di Silang Pendapat masih dengan Pak Sumaryoto, anggota Komite Normalisasi. Ya, Pak Sumaryoto, ini kita berbicara tentang sanksi FIFA. Ya, tentu saja kita tidak ingin bahwa Indonesia dikenai sanksi ya. Betul. Tapi seandainya ya. Jika FIFA memberikan sanksi kepada kita, itu kan berarti kita tidak bisa mengikuti sejumlah kejuaraan internasional. Nah, ini ada data-data agenda timnas yang kemungkinan hilang jika kita terkena sanksi. Ada beberapa kejuaraan junior, kemudian kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini mungkin yang paling tragis adalah jika Indonesia tidak bisa berpartisipasi di SEA Games di kandang sendiri, Pak. Nah, ini menurut Bapak seberapa besar dampaknya jika kita tidak bisa ikut dalam sejumlah kejuaraan ini, Pak? Masih ada satu lagi, under 13 tahun. Oh, oke. Ya. Nike itu juga mau berangkat ke kejuaraan. Dan kalau misalkan itu ada sanksi bahwa pertandingan sepak bola mungkin tidak ada, karena tidak ada lawan. Indonesia sendiri saja. Brunei yang kemarin kena sanksi, tetapi 1 Juni kemarin sudah diampuni, sudah menjadi anggota lagi. Sehingga Brunei juga tidak bisa. Jadi tidak ada sepak bola lagi. Lalu bagaimana dengan persiapan dan kondisi mental daripada timnas sendiri melihat fakta ini gitu, bahwa mereka berlatih tapi belum tentu akan bertanding? Ya, itulah yang kita harapkan, semuanya kita berpihak kepada apa yang akan kita lakukan. Anak-anak sudah siap dan sebagainya. Bagaimana betapa ruginya kalau sepak bola ini kena sanksi dan sebagainya, dan kita dikucilkan betul. Kita tidak mungkin akan berhubungan dengan negara lain anggota FIFA, sudah tidak mungkin. Dan semua apabila kita mau datang pun membawa tim juga tidak berani. Percuma. Dan kemudian ada satu lagi, yaitu mengenai 8 besar AFC, klub peserta Persipura kemarin masuk 8 besar yang bulan September nanti akan bertanding. Baik, ya ini kan tentu saja masalah PSSI, tentu saja akan mempengaruhi timnas dan masyarakat pecinta sepak bola secara keseluruhan juga terpengaruh, karena sepak bola ini kan olahraga paling besar di Indonesia, bahkan di dunia ya. Penonton, pedagang kaki lima, calo. Nah, terkait dengan hal itu, berarti memang banyak sekali orang sebetulnya yang ingin sekali mengurusi PSSI ini. Nah, ini ada salah satu pendapat dari seorang pengamat sepak bola tentang kenapa sih orang begitu sangat ingin menjadi pengurus PSSI. Kita lihat dulu Pak sebentar. Mungkin 2 hal aja yang bisa saya katakan, yaitu satu, popularitas, dan di sana kemungkinan ada kepentingan finansial yang sangat menggiurkan. Itu tidak bisa disangkal, karena di bola itu perputaran uang sangat tinggi dan sangat dahsyat, dan kalau dikelola secara benar, tidak saja menguntungkan sepak bola, tapi juga menguntungkan profesional yang ada di sana. Nah, ya ini 2 hal, yaitu popularitas dan finansial yang membuat orang tampaknya tergiur untuk menjadi pengurus PSSI. Nah, dari calon-calon yang ada, yang baik dari Komite Normalisasi loloskan verifikasinya, apakah sudah teruji integritasnya begitu? Apakah mereka memang murni untuk memajukan sepak bola atau ada agenda-agenda lain, Bapak lihat? Ya, nampaknya memang terus terang saja saya 20 tahun lebih di PSSI ya. Terakhir sebagai wakil sekjen dan ketua bidang organisasi dan Pengda PSSI Jawa Tengah. Selama 20 tahun saya berkorban. Tidak ada finansial apapun, popularitas juga tidak ada. Tetapi semenjak tahun 2003, semenjak 2003, kepengurusan 2003 ini bisa memanfaatkan apapun untuk kepentingan politik dan sebagainya. Dan ini nampaknya 2014 sudah menunggu. Nah, inilah nampaknya ada kepentingan politik di balik itu. Iya, memang kita juga selain ekonomi juga kita harus menghitung masalah politik juga ya. Sudah terlalu lama mungkin sepak bola kita ini dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang di luar sepak bola itu sendiri. Nampaknya akhir-akhir ini. Gitu. Nah, ini kita juga lihat ada satu pernyataan dari pengamat olahraga tentang politik dan sepak bola ini, Pak Sumohadi Marsis. Politisasi di sepak bola ini sangat disayangkan, seperti yang pernah disebut Salim Mukadar, ini jadi pertarungan Nirwan Bakri dengan Arifin Panigoro. Nah, ini tentang politisasi dalam sepak bola. Apakah memang begitu sulitnya memisahkan antara kepentingan ekonomi dan politik dari sepak bola itu sendiri saat ini, Pak?
saat ini memang sudah susah ya dibedakan antara kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan ini nampaknya kalau saya melihat di sini beliau ini adalah sebetulnya adalah latar belakangnya adalah pengusaha. Rasa-rasanya saya lebih cenderung bidang bisnisnya, bukan di politiknya, karena Pak Arifin Panigoro juga pernah di PAN, pernah di PD Perjuangan, tapi sekarang kan sudah nampaknya udah di bidang politik sudah berkurang. Dan masa-masa di politik sudah tidak ada nampaknya. Kemudian Pak Nirwan Bakri memang bukan tipe orang politik. Nah sebetulnya kemudian Pak, jika kita nanti memang punya pengurus baru, periode 2011-2015, nah itu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kepentingan-kepentingan di luar sepak bola bisa menyusup ke dalam PSSI mungkin begitu? Saya melihat sebetulnya yang kredibel bersih ya, karena terus terang saja yang dengan hiruk pikuk dan sebagainya PSSI sudah tidak bersih lingkungan lagi. Oleh karena itu mesti ada pemimpin yang bersih, tetapi memang sekarang ini antara money politik dan cost politik susah dibedakan. Di PSSI juga demikian. Baik, ya ini kita sekarang kembali berbicara tentang Kongres nanti Pak ya. Iya. Ada satu perwakilan kelompok 78 lagi yang kita perlu lihat dulu ininya. Ya, ini dari Sihar Sitorus. Iya. Ya, tetap akan mengusung George Tauhid dan Arifin Panigoro. Perkara akan deadlock lagi atau tidak tergantung aturan main dalam kongres itu sendiri dijalankan atau tidak. Nah, mereka beranggapan bahwa ada aturan main yang sebetulnya tidak dijalankan oleh Komite Normalisasi. Apakah memang begitu adanya atau sudah sesuai dengan apa yang diagendakan oleh FIFA? Mungkin aturan mainnya yang berbeda ya. Karena aturan main di KLB udah jelas. Agenda jelas, aturan mainnya itu jelas. Agenda adalah pemilihan ketua umum, kemudian aturan mainnya tinggal memilih, dan aturan mainnya lagi bahwa kedua beliau itu sudah tidak bisa. Itu aturan main yang katakanlah rule of the game-nya salah satunya adalah seperti menghasilkan ketua umum, wakil ketua umum yang bukan beliau-beliau. Inilah yang berbeda. Jadi sebetulnya anggapan dari kelompok 78 bahwa Komite Normalisasi ini tidak demokratis, menurut Bapak tidak ya, karena memang sudah berpatokan. Nah, kita ditugasi dari FIFA itu sudah itu, bahwa 4 orang ini sudah tidak bisa. Tanggal 4 April, 21 Juni, 6 Mei, 30 Mei, diulang, bahwa 4 beliau ini tidak bisa. Ya, kita semoga berharap semoga Kongres nanti akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Sumaryoto atas kehadirannya di studio. Dan silang pendapat akan segera berlanjut dengan narasumber lain, jadi tetaplah bersama kami.